Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada anakku semua ya. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa bertemu kembali, bertatap muka kembali ya pada hari ini, pada hari Rabu tanggal 22 November 2022 ya. Jadi pada kegiatan kita pada hari ini yaitu materi kita itu tentang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan rasa syukur ya. Tapi itu semua ya, tapi sebelum kita lebih jauh untuk memahami materi ini ya, alangkah baiknya ya kami ingin menyampaikan bahwasanya kita pada kegiatan setiap harinya bahwasanya kita itu wajib yang namanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi untuk penyemangat hari ini apakah semuanya baik? Baik. Absen kegiatan kita untuk proses belajar pada siang hari ini ya. Yang pertama Agus Ardiansah. Asep Irawan. Bagas Sahrul. Jadi tidak hadir ya. Jadi bahwasanya kita di sini kami ingin sampaikan setiap harinya bahwasanya kita ya dalam hal untuk mendapatkan materi ataupun pembelajaran ya. Jadi harus semangat ya, jangan bosan-bosan untuk datang ataupun hadir ke sekolah. Jangan ikuti si Sahrul ya. Daniel Armansyah. Dapat Putra Pratama. Devi Sepranto. Izin. Ada yang tahu kemana izinnya? Acara keluarga Pak katanya. Acara keluarga. Ada suratnya ya tapi ya. Dimas Alfarid hadir. Eka Muji Hadir. Ferdi Setiawan hadir. Franky Andriansah Alfa juga. Jadi itu tadi sekali lagi bahwasanya ya kawan mengingatkan ya karena kalian sudah kelas 12 ya, materi sudah sangat padat, waktu pertemuan kita sangat terbatas ya, jadi manfaatkanlah proses kegiatan tatap muka ya. Jadi kegiatan ini tolong dimengerti ya bahwasanya kita wajib karena kita ini masa proses pelajar ya. Pelajari bab tentang menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan rasa syukur ya. Muslim yang namanya kita harus memanfaatkan atau pengetahuan ya, itu hukumnya wajib ya. Jadi kita jangan sampai ikut pendapat orang tanpa tahu dalil ya. Istilah itu taklid. Jadi untuk itu kedepannya kita harus yang namanya punya pendirian. Islam mengajarkan kita berjiwa yang berpikir ya, berpikir kritis ya. Jadi itu materi kita kemarin ya. Ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan berpikir kritis minggu kemarin? Ya, silakan Eka Muji. Berpikir kritis adalah sebuah proses yang sadar dan sengaja yang digunakan untuk menafsirkan dan mengevaluasi informasi dan pengalaman dengan sejumlah sikap reflektif dan kemampuan yang memandu keyakinan dan tindakan. Ya, terima kasih, baik sekali ya untuk Eka Muji ya bahwasanya yang namanya berpikir kritis itu namanya kewajiban kita sebagai muslim ya, tanpa terkecuali kita harus menggunakan akal dan pikiran kita. Jadi istilahnya kalau bahasa Islamnya taklid ya, ikut-ikut pendapat ulama tanpa tahu dalil. Jadi kita jangan sampai demikian ya. Jadi terima kasih yang sudah mengingat materi kita minggu kemarin ya. Jadi untuk hari ini ya, pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan rasa syukurnya wajib ya. Dalilnya Quran surat Ibrahim ayat 7 ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid ya. Bahwasanya ya, kita sebagai muslim yang namanya bersyukur itu hukumnya wajib ya. Tapi kalau kita kufur maka azab Allah amat pedih ya. Itu sebagai dasar bahwasanya kita sebagai muslim itu wajib yang namanya bersyukur ya. Jadi untuk
kelanjutan kita materi agar kalian tahu bahwa tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu ini ya. Yang pertama, peserta didik dapat membaca dengan fasih dan lancar nantinya ya. Quran surat Al-Luqman ayat 13 sampai 14 ya, bahwasanya ini ada kaitannya dengan kita sebagai muslim yang namanya bersyukur ya. Yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan dalil tentang rasa syukur nantinya ya. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan kaitan antara beribadah dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih penting lagi ya, yang nomor 4 yaitu menerapkan perilaku mulia dari tema kita yaitu beribadah dan bersyukur ya. Jadi bahwasanya apabila kita sudah mempelajari materi kita tentang ini, kita harus punya nilai lebih ya. Kita harus punya daya lebih setelah mempelajari materi ini ya. Jadi menerapkan perilaku mulia ya. Ini salah satu ada tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini ya. Bisa dimengerti ya? Selanjutnya ini adalah Quran surah Luqman ayat 13 dan 14. Jadi yang pertama tujuan kita tadi ya, bahwasanya kita harus bisa membaca dengan fasih ya. Quran surah Luqman ayat 13 dan 14. Coba anak-anak yang hadir di sini, ada yang sudah tahu ataupun sudah mendengar ya Quran surah Luqman ayat 13 dan 14 ya. Silakan. Ada yang sudah mendengar ataupun bisa membaca dengan fasih. Asep mungkin. Silakan. Membaca ataupun Quran surah Luqman ayat 13 dan 14. Silakan, coba dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusri' billah inna as-siraka dhulmun adim wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amayn an ishkur li wa liwalidayhi ila al-layyal mashir. Sadaqallahul adzim. Terima kasih ya untuk Asep ya. Jadi sangat bagus sekali ya, bahwasanya ya kita sebagai anak muda ya jangan sampai tidak tahu ya bahwasanya Quran surah Luqman ayat 13 dan 14 ya di sini menjelaskan tentang kita kewajiban kita tentang bersyukur ya, kewajiban kita bersyukur dan juga berbakti kepada kedua orang tua ya. Ini inti dari bahwasanya pada Quran surah Luqman ayat 13 dan 14 ya. Jadi Bapak harapkan ya untuk kedepannya ya jangan sampai kita, apalagi kalian yang masih tahap remaja ya, tidak tahu ataupun tidak mengerti dalam hal membaca Al-Quran ya. Terima kasih sekali untuk Asep ya. Ya, jadi kedepannya yang lain ya minta tolong untuk bisa ya membacanya dengan fasih dan lancar ya. Itu sekilas tentang Quran surah Luqman ayat 13 dan 14. Yang selanjutnya ini ada dalil ya bahwasanya itu tadi bahwa kewajiban kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Itu Quran surah Ibrahim ayat 7 ya. Itu yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ista'azana rabbakum la in
syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya. Jadi artinya sesungguhnya jika kamu bersyukur ya, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Yaitu janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ya. Jadi kalau kita percaya ya, kita mengaku sebagai muslim ya, kita harus percaya yang namanya Al-Quran ya. Jangan sampai kita hanya menganggap Al-Quran sebagai simbol ataupun seperti buku yang lain. Tapi yang lebih penting kita harus bisa membaca dan juga mengamalkan dari isi dari Al-Quran tersebut ya. Jadi selanjutnya materi kita cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi di sini ada 4. Yang pertama adalah bersyukur dengan niat ya. Yang kedua bersyukur dengan ucapan ya. Yang ketiga bersyukur dengan perbuatan. Dan yang keempat jadi bagus sekali. Jadi bahwasanya kita yang namanya bersyukur tidak mengenal tempat, tidak mengenal waktu ya. Jadi yang pertama adalah bersyukur dengan niat ya. Jadi yang pertama kita niatkan ya, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, semuanya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi tidak ada rezeki ataupun nikmat yang kita dapat itu tanpa adanya datangnya dari Allah ya. Jadi itu kamu harus yakin, kamu harus mengerti, paham. Jadi dari kita bangun tidur sampai tidur kembali ya, jadi itu semuanya nikmatnya datang dari Allah. Yang penting kita niatkan ya. Yang kedua adalah bersyukur dengan ucapan. Nah, sesudah niatnya kita terapkan, selanjutnya kita buktikan dengan ucapan. Ada yang tahu mengucap apa kita? Si Sandi, apa Sandi? Kalau kita bersyukur biasa mengucapkan kalimat apa? Alhamdulillah. Jadi itu kelihatannya sangat sepele sekali, tapi kadang-kadang kita tidak melakukannya ya. Kita sering melupakan bahwa kalimat ataupun kata tersebut kita jarang kita lakukan. Padahal itu sangat sangat berdampak sekali pada kehidupan kita ya. Jadi kalau kita yang namanya sudah mengaku beragama Islam, itu hukumnya wajib kita bersyukur dengan mengucapkan kata alhamdulillah. Mendapatkan rezeki sedikit misalnya, tetap kita harus mengucap alhamdulillah ya. Yang ketiga adalah syukur dengan perbuatan. Nah, ini yang lebih harus kita terapkan juga. Sesudah bersyukur dengan niat, bersyukur dengan ucapan, dan ketiga adalah bersyukur dengan perbuatan ya. Jadi di sini selanjutnya apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan itu harus kita kaitkan dengan beribadah ya. Jadi kalau kita sebagai muslim itu tadi kewajiban kita apa? Yang pertama sholat ya. Yang kedua apa? Berpuasa dulu. Setelah berpuasa apa? Mengeluarkan zakat. Yang kelima naik haji bagi yang mampu ya. Jadi kalau dengan perbuatan salah satunya kita sebagai muslim ya, kita yang namanya melakukan sholat 5 waktu itu hukumnya wajib ya. Sudah melakukan sholat ya, ada berpuasa juga kita lakukan. Ada kelebihan harta kita berinfak ataupun berzakat. Selanjutnya kita beribadah haji. Itu sebagai contoh bahwasanya itu merupakan ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, sebagai ungkapan rasa syukur kita juga harus terus meningkatkan ya. Jangan kita tidak ada peningkatan ya. Jadi misalnya hari ini kita sholat misalnya 5 waktu misalnya tanpa berzikir, akhirnya besoknya minggu depan kita tambahin misalnya dengan berzikir. Sesudah itu minggu depan kita tambah sudah sholatnya kita membaca Al-Quran. Jadi ada peningkatan. Jadi kita bahwa dasarnya yang namanya bersyukur itu tidak ada batasnya. Jadi kita sebagai itu dari orang yang beriman
kita harus yang namanya terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah sebagai ungkapan rasa syukur kita ya. Jadi ini sebagai salah satu ya cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Selanjutnya ya. Nah, tadi kita yang terakhir ya, kaitan beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi di sini dijelaskan bahwasanya perbuatan syukur ya, apa yang kita lakukan ya, itu merupakan sebagai ungkapan terima kasih kita kepada Allah ya. Yang kedua, beribadah adalah proses mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bertakwa ya. Coba si Ma'rifah, apa pengertian bertakwa? Ya. Takwa adalah menjalankan segala perintah yang Allah tentukan dan menjauhi segala larangan Allah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, bagus, cukup bagus sekali ya bahwasanya itu tadi ya, pengertian dari takwa adalah menjalankan segala perintah dari Allah Subhanahu wa taala ya, dan menjauhi segala apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sangat kelihatannya sepele, simple. Tapi kalau kita implementasikan ya bahwasanya itu tadi sangat kompleks sekali ya. Apa yang pertama? Menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa itu tadi? Rukun Islam ya. Rukun Islam turunannya juga banyak ya. Jadi sangat simpel tapi maknanya dalam ya. Kalau kita memang benar-benar mengaku sebagai muslim yang bertakwa. Selanjutnya poin yang kedua tadi apa? Menjauhi larangan ya. Itu tadi apa ya contoh larangan-larangan dalam agama Islam? Ada yang tahu? Membatalkan puasa. Membatalkan puasa. Selanjutnya berzina. Apa lagi? Minum minuman keras ya. Nah, itu sebagai contoh bahwasanya perbuatan-perbuatan demikian itu perbuatan yang dilarang, termasuk apa? Perbuatan tercela ya. Itu sebagai motivasi untuk kalian bahwasanya kita jangan sampai yang namanya tidak tahu apa yang dimaksud dengan bertakwa. Selanjutnya kaitan beribadah dan bersyukur kepada Allah yang ketiga adalah cara bersyukur, yaitu dengan cara menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Nah, itu tadi ya, kaitan tentang bertakwa tadi ya. Mungkin bisa dipahami ya, kaitan antara beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Selanjutnya hikmah dan manfaat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ini bahwasanya setelah kita mempelajari materi ini ya, kita diharapkan ya, pertama apa? Mendapatkan keberkahan dari setiap yang kita terima ya. Jadi kalau kita bersyukur ya, itu tadi janji Allah dalam Quran surat Ibrahim ayat 7 ya. Jadi sesudah kita bersyukur maka insya Allah rezeki kita itu akan berkah ya, akan bertambah ya. Yang kedua adalah menemukan keterangan batin ya. Jadi sesudah kita melakukan apa namanya mengimplementasikan rasa syukur, maka jiwa kita ini akan tenang ya. Karena apa yang kita lakukan insya Allah sesuai dengan tuntutan agama kita. Jadi tidak ada rasa was-was lagi ya. Jadi kalau kita sudah memang bersyukur dengan niat, bersyukur dengan perbuatan ya, bersyukur dengan ucapan tadi ya. Jadi kalau kita sudah kita terapkan, maka insya Allah kita akan menemukan ketenangan batin. Nah, yang ketiga itu terhindar dari siksa api neraka. Nah, itu jelas tadi ya. Jadi kalau kita sudah melakukan tugas dan fungsi kita sebagai muslim ya, telah menjalankan perintah Allah, menjalankan, insya Allah kita juga akan tersiksa dari api neraka. Nah, yang terakhir itu nikmat kita akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah jelas janji Allah dalam Quran surat Ibrahim ayat 7 ya. Jadi kita wajib yang namanya bersyukur ya. Jadi untuk hari ini materi kita itu tentang bersyukur. Semoga bisa diterima dengan baik ya. Jadi untuk sebelum mengakhiri materi kita pada hari ini ya, Bapak akan bertanya dulu ya. Coba si Paino ya. Apa Paino? Ayo, Pak. Ya, silakan. Ungkapan
ungkapan terima kasih kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, benar sekali ya. Jadi bahwasanya kita bersyukur itu adalah ungkapan rasa terima kasih kita, apa yang kita terima, apa yang kita dapat ya dari pagi sampai kita tidur besok dan sebagainya, itu merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi baik sekali ya. Jadi untuk ke depan ya kita minta tolong dipahami ya, tolong dimengerti ya, terutama kita tentang materi bersyukur ini ya. Jadi sebelum Bapak tutup ya, mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Si Asep mungkin atau Dimas Amparit, silakan. Ada yang bertanya tentang materi kita tentang bersyukur ya, bahwasanya kita sebagai Muslim wajib yang namanya bersyukur dan melakukan yaitu dan menjalankan beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lain? Ada atau yang ingin menyampaikan materi apa namanya pertanyaan, silakan. Silakan. Sedikit saja, satu saja pertanyaan ya. Silakan siapa? Eka Muji apa yang lain? Oh iya, Eka Muji, silakan. Mengapa kita sebagai umat Islam dianjurkan untuk beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Oh iya, bagus sekali ya. Ini ada pertanyaan dari kawan kalian ya, dari Eka Muji ya. Jadi pertanyaan apa? Mengapa kita sebagai umat Islam dianjurkan beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi pertanyaan yang bagus ya, bahwasanya itu jelas ya. Kita sebagai Muslim ya, kita sebagai umat Islam ya, yang namanya bersyukur itu hukumnya wajib ya. Karena itu tadi, karena terdapat dalilnya dalam Al-Qur'an, Quran surat Ibrahim ayat 7. Jadi kita apa yang kita punya, apa yang kita miliki itu semuanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan rasa terima kasih itu tadi. Maka timbal baliknya kita melakukan ibadah ya, ibadah kepada Allah kita sebagai hamba ya. Jadi ada timbal balik, apa yang kita punya itu datangnya dari Allah. Sudah itu kita yang namanya bersyukur dengan cara beribadah. Nah, jadi itu ya, bisa dipahami ya Eka Muji ya. Ya, terima kasih ya kepada Eka Muji yang telah ikut ya, berarti sudah mengerti tentang materi kita tentang bersyukur pada siang hari ini ya. Jadi karena waktunya sepertinya sudah bel ya, jadi Bapak akhiri. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat dengan baik ya, bisa diterima ya, bisa menjadikan kita kedepannya lebih baik ya. Jadi Pak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.